Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membicarakan tentang teori-teori psikologi pendidikan tentang belajar. Yang pertama-tama kita bicarakan adalah landasan psikologi pendidikan dalam proses belajar dalam buku Sukmadinata 2005. Yang pertama, pendidikan berintikan interaksi antara pendidik dengan para peserta didik yang berlangsung dalam situasi belajar mengajar. Peserta didik belajar dan mengembangkan diri untuk menjadi dewasa dan bertanggung jawab. Guru atau pendidik memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mengarahkan perkembangan peserta didik sesuai minat dan bakatnya atau potensinya. Yang kedua, orang tua mendidik anak di rumah, guru di sekolah, dan pemerintah serta tokoh-tokoh masyarakat melalui lembaga kependidikan dan organisasi kependidikan atau masyarakat, dan para pendidik terutama guru, dosen, widyaiswara, instruktur, pelatih, penatar, dan lain-lain sebagai individu membutuhkan pengetahuan psikologi pendidikan atau psikologi bersifat pedagogik. Yang ketiga, landasan psikologi dalam proses pendidikan atau secara singkat disebut psikologi pendidikan pada hakikatnya menyangkut aspek-aspek yang terfokus pada interaksi pendidik atau guru dengan peserta didik dengan dukungan sarana dan prasarana tertentu yang berlangsung dalam lingkungan proses pembelajaran atau pendidikan. Oleh sebab itu, psikologi pendidikan secara teoritis membicarakan bagaimana guru mengajar dan siswa belajar. Itu fokusnya. Yang didukung oleh faktor-faktor yang melatar belakangi kegiatan-kegiatan guru dan siswa, serta faktor lingkungan yang kondusif. Yang berikut, tujuan mempelajari landasan psikologi proses pendidikan. Yang pertama, guru dapat mengetahui kondisi dan situasi perkembangan dan tugas perkembangan anak sejak dari kanak-kanak sampai dewasa. Yang kedua, guru dapat menyesuaikan bahan dan metode proses pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan kondisi minat dan bakat serta potensi peserta didik secara individual dan kelompok. Jadi itu tujuan, ya. Tujuan mempelajari landasan psikologi dalam pendidikan. Yang ketiga, guru bisa menghubungkan antara lingkungan sekolah secara formal, ya, lingkungan rumah tangga, keluarga, dan lingkungan masyarakat sehingga terjadi proses saling mendukung ketiga lingkungan itu dalam menciptakan suasana mengajar dan belajar. Dengan demikian, guru dapat menguasai dan memahami seluruh situasi pendidikan, baik itu secara formal, pendidikan yang berlangsung secara informal, dan juga pendidikan yang berlangsung non-formal. Dari ketiga hal di atas, maka tujuan utama mempelajari psikologi pendidikan adalah yang pertama, para guru atau pendidik mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang situasi pendidikan. Yang kedua, para guru dapat menyiapkan dan melaksanakan pengajaran. Maaf tadi terpotong, kita lanjutkan. Keempat, dari ketiga hal di atas, jadi tadi dengan demikian guru dapat menguasai, dengan psikologi pendidikan itu, guru dapat menguasai dan memahami seluruh situasi pendidikan, baik yang berlangsung di sekolah secara formal, juga informal dan non-formal di masyarakat. Keempat, dari ketiga hal di atas,
Maka tujuan utama mempelajari psikologi adalah yang pertama, para guru atau pendidik mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang situasi pendidikan. Yang kedua, para guru dapat menyiapkan dan melaksanakan pengajaran dan bimbingan terhadap peserta didik dengan baik. Jadi, pengajaran dalam arti belajar dan mengajar serta bimbingan ya terhadap peserta didik dengan baik. Guru bisa memanfaatkan hubungan yang kondusif antara lingkungan formal pendidikan, lingkungan informal dan non-formal guna mendukung proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Kemudian keempat, peserta didik dapat terlayani dan terarah dalam pembelajaran sehingga mereka mencapai perkembangan yang setinggi-tingginya sesuai potensi yang dimilikinya dan harapan orang tua, pemerintah, dan masyarakat sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kelima, ruang lingkup psikologi proses pendidikan pada prinsipnya mencakup beberapa hal. Ya, ini ruang lingkup landasan psikologi pendidikan. Yang pertama, siswa menduduki tempat paling utama dalam interaksi pembelajaran, yaitu yang berkenaan dengan perkembangan, potensi, kecakapan, dinamika, perilaku, serta kegiatan siswa terutama dalam belajar. Yang kedua, guru sebagai orang tua pertama yang terlibat langsung dalam interaksi proses pendidikan yang meliputi berbagai aktivitas mendidik, mengajar, melatih, membimbing yang dilakukan guru. Jadi kita lanjutkan ya, ruang lingkup landasan psikologi proses pendidikan tadi. Yang kedua, guru sebagai orang pertama yang terlibat langsung dalam interaksi proses pendidikan yang meliputi berbagai aktivitas mendidik, mengajar, melatih, membimbing yang dilakukan oleh guru dan tuntutan kemampuan profesional, kemampuan mengorganisasi bahan, dan memilih metode dan strategi pembelajaran. Itu ruang lingkup ya. Yang ketiga, lingkungan pendidikan yaitu sekolah sebagai tempat berlangsungnya interaksi pendidikan, keluarga yang mempunyai pengaruh penting terhadap perkembangan siswa, dan masyarakat yang secara tidak langsung terlibat dalam interaksi belajar mengajar, tetapi mempunyai peranan cukup besar dalam mempengaruhi tujuan dan penciptaan suasana pembelajaran. Kemudian kita lanjut dengan beberapa teori psikologi pendidikan dalam proses belajar mengajar dalam buku Hadijah 2014, juga Jamaris 2013, dan Sukma Dinata 2005, juga Talib 2010. Ini ada beberapa teori psikologi pendidikan ya dalam proses belajar mengajar, karena teori psikologi pendidikan itu yaitu berhubungan langsung dengan proses belajar mengajar. Yang pertama, teori disiplin mental. Itu yang pertama, ya. Setiap orang memiliki kemampuan, kekuatan atau potensi tertentu. Proses pembelajaran adalah upaya mengembangkan dan mengarahkan potensi-potensi pada peserta didik itu. Berdasarkan psikologi pendidikan tentang daya, setiap individu memiliki sejumlah daya, yaitu daya mengenal, daya mengingat, daya menanggapi, daya menghayal, berpikir, merasakan, berbuat, kreatif, mencipta, dan lain-lain. Ya. Daya-daya itu dapat dikembangkan melalui latihan secara kontinu. Itu yang dimiliki oleh setiap manusia, setiap individu. Setiap manusia memiliki daya-daya. Nah, daya mengingat, daya menanggap, daya menghayal, berpikir, daya berbuat, dan daya kreatif. Itu yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, itu dapat dikembangkan melalui latihan secara kontinu.
terus-menerus, ya. C. Teori yang dikembangkan oleh Herbart, psikologi Jerman, bahwa setiap orang mempunyai kemampuan menyimpan tanggapan, ya, respons dalam kesadarannya. Tanggapan itu terdiri atas impresi indera, ya, impresi. Lawan dari ekspresi. Ini impresi. Tanggapan dari impresi indera yang lalu, ya. Kemudian serta perasaan senang atau tidak senang. Tanggapan itu besar pengaruhnya perkembangan kehidupan anak sampai dia dewasa. Melalui indera itu. Dia ada tanggapan-tanggapan, ya, dari impresi itu. Kemudian guru perlu memberikan rangsangan agar muncul tanggapan-tanggapan sebanyak-banyaknya dan sejelas-jelasnya yang ada di otaknya, ya. Dalam proses belajar, guru harus memberikan bahan yang sederhana, mudah ditanggap peserta didik, menarik, dan diberikan berulang-ulang serta terus-menerus. Itu tugas guru, ya. Yang berikut, teori disiplin mental. Kalau tadi teori daya, sekarang teori disiplin mental. Lain adalah naturalisme romantik dari Jean-Jacques Rousseau atau J.J. Rousseau. Anak itu menurut Rousseau, ya, teori disiplin mental. Anak mempunyai potensi-potensi yang masih terpendam. Melalui proses belajar mengajar, anak diberi kesempatan mengembangkan atau mengaktualisasikan potensi-potensi terpendam itu. Para peserta didik diberikan kesempatan untuk mencari, ya, mencoba, menemukan, dan berbuat secara mandiri agar potensinya berkembang dengan baik dan sempurna. Itu juga mahasiswa. Mahasiswa mencari, menemukan bahan atau materi, ya, bahan-bahan yang diperlukan dalam perkuliahan, kemudian dia olah sendiri, dia bahas sendiri, ya, dia kembangkan dan dia simpulkan dan seterusnya. Itu dalam teori Rousseau. Biarkan mereka belajar sendiri. Yang paling penting adalah menciptakan situasi belajar yang permisif. Permisif artinya rileks, ya, tidak tegang, menarik dan bersifat alamiah, natural. Yang berikut teori behaviorisme, ya. Teori behaviorisme menyangkut hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, rumpun teori behaviorisme yang menekankan pada perilaku atau tingkah laku. Ciri-ciri rumpun teori behaviorisme adalah yang pertama, mengutamakan unsur-unsur atau bagian-bagian kecil seperti molekul. Kedua, bersifat mekanistis, ya, mekanik. Yang ketiga, menekankan peranan lingkungan. Keempat, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Dan kelima, menekankan pentingnya latihan. 3 teori behavioristik sebagai berikut. Yang pertama, koneksionisme atau teori connection. Merupakan teori yang paling awal dari rumpun behaviorisme yang dikembangkan oleh Edward Thorndike. Jadi tulisannya Thorndike, ya, Edward L. Thorndike 1874 sampai 1949. Menurut teori ini, tingkah laku manusia tidak lain dari suatu hubungan antara perangsang jawaban atau stimulus respons, ya. Belajar adalah proses pembentukan hubungan stimulus dan respons sebanyak-banyaknya. Jadi ada stimulus, kemudian ada respons. Pembentukan hubungan itu dilakukan melalui ulangan-ulangan. Diulang setiap mata pelajaran, diulang kembali. Jadi terjadi di situ stimulus dan respons sebanyak-banyaknya.
Sondayk, ya, belajar yang berlaku bagi manusia adalah trial and error, mencoba dan gagal. Ya. 3 prinsip dalam belajar menurut teori ini. Yang pertama, law of readiness, hukum kesiapan. Belajar akan berhasil apabila individu memiliki kesiapan untuk melakukan perbuatan. Jadi siswa itu benar-benar siap untuk belajar. Ya. Yang kedua, law of exercise, hukum latihan, exercise ya, latihan. Belajar akan berhasil apabila banyak latihan atau ulangan. Jadi harus diulang kembali, diulang secara terus-menerus dengan latihan. Yang berikut, law of effect, hukum efek. Belajar akan bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Ya. Jadi dia punya efek, dia akan bersemangat kalau dia tahu tujuan belajarnya itu apa. Ya. Jadi 3 prinsip tadi itu. Law of readiness, kemudian law of exercise, kemudian law of effect. Ya. Jadi itu Sondayk. Yang berikut teori pengkondisian klasikal. Teori classical conditioning merupakan perkembangan teori koneksionisme. Teori ini didasarkan pada hasil percobaan Pavlov dengan air liur anjing. Itu dicobakan, ya. Air liur anjing akan keluar apabila melihat atau mencium bau makanan, ya. Terbit air liur anjing itu mencium makanan. Pavlov membunyikan bel sebelum memperlihatkan makanan kepada anjing. Setelah diulang berkali-kali, ternyata air liur anjing keluar kalau bel dibunyikan, meskipun makanan tidak diperhatikan. Walaupun makanan itu belum ada, tetapi kalau sudah di bel, ya, dia sudah makanan itu dianggap sudah ada, padahal baru belnya. Belum tentu makanan itu sudah tersedia, tapi karena kebiasaan berkali-kali, berulang-ulang, maka terjadilah itu, respon itu. Kesimpulannya bahwa perilaku individu dapat dikondisikan dengan pembentukan respon berkali-kali, seperti tadi itu. Ya. Kebiasaan makan dan mandi pada waktunya, kebiasaan berpakaian, masuk kantor, kebiasaan belajar sesuai jadwal, dan bekerja disiplin bisa dibentuk dengan pengkondisian terus-menerus berkali-kali dan berulang-ulang. Ya. Itu. Yang ketiga, teori operant conditioning yang dikembangkan oleh Skinner, B.F. Skinner pada 1930-an. Teori ini mengembangkan pula teori penguatan, reinforcement, penguatan. Merupakan pengembangan lebih lanjut dari teori koneksionisme. Anak bisa terangsang belajar dengan baik apabila gurunya memberikan penghargaan kepada hasil kerja anak dengan nilai tinggi misalnya, dengan pujian, dengan hadiah. Skinner sebagai tokoh utama telah mengembangkan teori penguatan tersebut yang dikenal dengan operant conditioning. Berikutnya teori yang terkenal, program instruction, yaitu dengan menggunakan media buku, ya, atau mesin pengajaran. Lebih lanjut, Skinner mengembangkan lagi menjadi computer assisted instruction atau CAI, atau pengajaran dengan menggunakan komputer. Ini oleh
Skinner, ya lebih maju lagi. Tahapan pembentukan perilaku menurut Skinner sebagai berikut. Ya, yang pertama A, mengidentifikasi berbagai penguatan atau reinforcement yang mungkin yang bisa diidentifikasi. Seperti pujian, ya, hadiah, pemberian nilai baik dan lain-lain yang tepat terhadap stimulus bagi perilaku yang akan dibentuk. Yang kedua, menganalisis komponen-komponen perilaku yang akan dibentuk pada anak. Misalnya, komponen kebiasaan berpakaian, ya, kebiasaan belajar, bekerja, berolahraga, berseni, ya, dan lain-lain. C, mengidentifikasi dan menyeleksi atau memilih penguatan atau reinforcement yang cocok untuk masing-masing komponen perilaku. Dan yang berikut, melaksanakan pembentukan perilaku sesuai dengan urutan komponen perilaku yang telah direncanakan. Selanjutnya, teori-teori kognitif. Pertama, teori kognitif Gestalt Field. Teori ini mengemukakan proses berpikir. Berdasarkan berpikir, maka individu selalu aktif memperoleh dan menggunakan pengetahuan. Jadi berdasarkan berpikir, maka individu selalu aktif memperoleh dan menggunakan pengetahuan. Individu berpikir secara aktif dalam membentuk wawasan tentang kenyataan, memilih dan memilah aspek-aspek penting dari pengalaman untuk disimpan dalam ingatan atau digunakan untuk memecahkan masalah. Itu teori kognitif Gestalt. Yang pertama, teori Gestalt berkembang di Jerman oleh Max Wertheimer, ya, Wolfgang Kohler, Kurt Kofa, dan Kurt Lewin. Ini semua orang Jerman. Yang diutamakan ialah keseluruhan, totalitas, yang merupakan kesatuan dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Dalam belajar siswa, yang pertama, jadi kesatuan dari bagian-bagian yang berhubungan. Dalam belajar siswa, yang pertama harus memahami makna hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Nah, itu yang disatukan. Kemudian yang kedua, setiap bagian berhubungan secara teratur, seimbang, dan harmonis. Dikenal dengan hukum pragmatis, ya. Belajar adalah upaya mencari dan mendapatkan pragmens, ya, yaitu menemukan keteraturan, keseimbangan, dan keharmonisan bagian-bagian. Sehingga dia dihubungkan menjadi satu. Yang berikut, untuk menemukan pragmens oleh Ernest Hilgard dikemukakan 6 ciri belajar. Ada 6 ciri belajar. Yang pertama, pemahaman dipengaruhi oleh kemampuan dasar atau keterampilan, potensi. Yang kedua, pemahaman dipengaruhi oleh pengalaman belajar yang lalu. Kemudian pemahaman tergantung kepada pengaturan situasi. Berikut pemahaman didahului oleh usaha coba-coba. Dan berikutnya, belajar dengan pemahaman dapat diulangi. Yang keenam, suatu pemahaman dapat diaplikasikan bagi pemahaman situasi yang lain. Kemudian yang berikut, teori medan. Field theory. Sama dengan teori Gestalt tadi, yang menekankan pada pemahaman
keseluruhan, dan kesatupaduan totalitas. Caranya adalah yang pertama, dalam belajar ada satu tujuan yang ingin dicapai. Apabila ada hambatan atau kendala, maka individu berusaha mengatasi hambatan itu. Yang ketiga, apabila tujuan sudah tercapai, maka individu itu masuk ke medan atau lapangan psikologi baru yang di dalamnya berisi tujuan baru dan juga hambatan-hambatan baru. Maksudnya, seseorang keluar dari satu medan, masuk ke medan psikologi berikutnya. Yaitu medan, ya. Teori medan namanya. Pada medan baru, jadi pengetahuan yang baru lagi, individu berusaha pula untuk mengatasi hambatan baru itu, untuk mencapai tujuan baru lagi, ya. Dan begitu seterusnya. Pada prinsipnya, belajar di kelas, di laboratorium, di perpustakaan, di workshop, di luar sekolah, penyelesaian tugas-tugas, ujian dan ulangan, dan lain-lain, merupakan medan-medan yang mempunyai hambatan yang harus diatasi atau dicari pemecahannya. Itu yang dimaksud dengan medan-medan itu. Jadi belajar di kelas, di laboratorium, di perpustakaan, dan sebagainya. Itu adalah medan-medan, ya. Dan masing-masing itu mempunyai hambatan-hambatan sendiri. Dan itu harus dicari pemecahannya. Yang berikutnya adalah teori skema. Teori skema mengemukakan keberadaan struktur pengetahuan yang disebut skema. Ada dua bentuk skema, ya. Ada dua bentuk skema. Yang pertama, guru harus teori skema mengemukakan keberadaan struktur pengetahuan yang disebut skema. Ada dua bentuk skema, yaitu bentuk objek dan bentuk kejadian. Terdapat tiga implikasi utama teori skema dalam praktek pendidikan. Yang pertama, guru harus memandang belajar sebagai perolehan dan modifikasi skema dan bukan perolehan tanpa makna. Yang berikut, guru harus mengetahui bahwa tanpa berbagai alat bantu, siswa terkadang hanya menyerap sedikit pengalaman atau pelajaran. Jadi kalau tidak pakai alat bantu, lebih bagus guru mengajar pakai alat bantu, lebih banyak yang diserap pelajaran yang diberikan oleh guru, ya. Yang ketiga atau C, belajar yang bermakna timbul bila siswa dapat memasukkan informasi baru ke dalam skema yang telah ada atau bila mereka dapat menciptakan skema baru dengan cara analogi terhadap skema yang lama. Jadi skema-skema itu sudah ada dalam kognitif, dalam otak siswa, ya. Jadi guru harus menggunakan atau memandang belajar itu adalah sebagai modifikasi dari skema-skema yang ada di dalam otak anak didik itu. Yang berikut, teori pemrosesan informasi. Information Processing Theory. Teori ini adalah teori kognitif tentang belajar yang menggambarkan pemrosesan, penyimpanan, dan perolehan pengetahuan oleh pikiran. Ya. Jadi pemrosesan, kemudian disimpan, penyimpanan, kemudian perolehan pengetahuan oleh pikiran dikembangkan oleh Barnes dan Alexandra Luria. Menurut teori ini, belajar adalah menyangkut tentang bagaimana informasi dari lingkungan dapat disimpan dalam memori.
terdapat 3 komponen penyimpanan informasi. Ya. Information store. Menurut Egan dan Kauchak, yang pertama, tempat penyimpanan data, sama dengan komputer itu otak, ya, yang digunakan untuk menyimpan informasi. Biasa disebut filing cabinet. Buku alamat, hard disk komputer, informasi, stimulus dari lingkungan mula-mula melalui sensor, lalu melewati memori jangka pendek atau MJP, kemudian berakhir pada memori jangka panjang, MJPA. Yang kedua, proses kognitif yaitu tindakan internal, intelektual yang mentransfer informasi dari satu penyimpanan ke penyimpanan yang lain. Pemrosesan itu adalah perhatian, persepsi, pengulangan atau latihan, penyandian, pengungkapan kembali. Kemudian metakognisi, yaitu pengetahuan dan kontrol terhadap proses-proses kognitif. Dalam pendidikan teori pemrosesan, informasi memiliki implikasi pokok, yaitu jadi pemrosesan semua pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh oleh siswa itu dalam otaknya, ya. Yang pertama, guru harus mengetahui bahwa siswa pada dasarnya memiliki keterbatasan dalam memproses dan mengingat informasi. Jadi itu siswa, ada keterbatasan, ya. Kedua, guru harus memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan pengulangan dan latihan. Itu tugas guru. Jadi pada prinsipnya guru itu harus mengetahui bahwa siswa itu punya keterbatasan-keterbatasan dalam memproses, ya, menerima informasi atau pembelajaran, ya, mengingat informasi yang disampaikan oleh guru. Jadi itu harus diketahui oleh guru. Kalau dia sudah belajar psikologi pendidikan ini. Jadi guru harus memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan pengulangan dan latihan. Kemudian keempat, teori perkembangan kognitif. Menurut Jean Piaget, orang Swiss, ya. 1896 sampai 1980. Dasar teori Piaget adalah kombinasi sudut pandang psikologi. Yang pertama, aliran struktural yang dilihat dari perkembangan kualitas struktur kognitif atau inteligensi. B, aliran konstruktif. Jadi tadi struktural, perkembangan kualitas struktur kognitif, kemudian aliran konstruktif, yaitu anak membangun kemampuan kognitifnya melalui interaksi dengan dunia sekitarnya dan lingkungannya. Penerapan teori Piaget dalam pendidikan dan pembelajaran. Yang pertama, lingkungan pendidikan dikelola sebaik mungkin. Ya, lingkungan pendidikan dikelola sebaik mungkin agar dapat memberikan berbagai kegiatan yang mendorong perkembangan kognitif anak. Yang kedua, interaksi anak dengan teman-temannya, teman-teman sebayanya, perlu dikembangkan melalui kegiatan bermain, kegiatan positif, eksplorasi, inquiry, inovasi, dan penemuan. Agar memperkaya pengalaman empirik, ya, logika, matematika, dan sosial anak. Jadi perlu itu interaksi anak dengan teman-teman sebayanya. Karena melalui kegiatan-kegiatan itu, anak bisa mengeksplorasi, ya, menyelidiki, mengetahui, menemukan, dan juga bisa berinovasi. Karena dengan kegiatan-kegiatan
interaksi antara anak itu dengan teman-teman sebayanya. Yang berikut, guru harus mempertimbangkan strategi mengajar yang menghadapkan anak pada peristiwa yang mengandung masalah atau konflik dan ketidakpastian. Sehingga terjadi proses asimilasi, akomodasi, dan equilibrium pada anak. Jadi guru itu harus mempertimbangkan strategi mengajar ya yang mengandung masalah ya. Jadi anak itu disuguhkan konflik atau ketidakpastian, satu masalah. Sehingga mereka berpikir dalam otaknya itu berasimilasi. Proses asimilasi, akomodasi, dan equilibrium pada anak itu berjalan. Apa itu asimilasi? Asimilasi adalah penyerapan informasi baru ke dalam informasi yang telah ada dalam otak atau kognisi. Jadi asimilasi, siswa menyerap ya menerima informasi baru ke dalam otaknya. Kemudian itu diakomodasi, kemampuan menggunakan informasi atau pengetahuan yang telah ada ya dalam otaknya dalam memecahkan masalah yang dihadapi atau konflik. Jadi dia menerima tadi asimilasi, dia menyerap informasi baru ke dalam otaknya, menerima pelajaran yang diberikan oleh guru, kemudian dia akomodasi. Dia menggunakan pelajaran itu, informasi itu atau pengetahuan yang disuguhkan oleh guru dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Dia gunakan untuk memecahkan masalah pengetahuan itu. Kemudian equilibrium, mencoba cara baru yang kompleks kalau terjadi hambatan atau kegagalan melakukan akomodasi pengetahuan dan pengalaman yang telah ada untuk mengadaptasi lingkungan sekitarnya. Itu. Jadi asimilasi, akomodasi, dan equilibrium, memecahkan masalah. Yang berikut, guru menerapkan teori kognitif dalam proses pembelajarannya, perlu menganalisis proses belajar berdasarkan tugas-tugas belajar yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif anak, sehingga anak bisa berpartisipasi aktif dalam proses belajar itu. Kemudian yang kelima, teori kognitif. Ini menurut Jerome Bruner. Teori kognitif menurut Jerome Bruner. Menurut teori Bruner, perkembangan kognitif anak berlangsung secara setahap demi setahap. Perkembangan kognitif anak melalui 3 sistem, yaitu yang pertama, enactive representation. Anak membangun kemampuan kognitifnya atau berpikirnya melalui pengalaman empirik. Yang kedua, isonic representation. Kemampuan menyimpan pengalaman empirik di dalam ingatannya, yaitu anak dapat menyebut nama-nama benda dan peristiwa yang ditimbulkan melalui ditampakkan melalui gambar ya dan lain-lain, melalui media-media belajar. Yang ketiga, symbolic representation. Kemampuan memahami konsep dan peristiwa yang disajikan melalui bahasa. Jadi itu teori kognitif menurut Bruner. Jadi enaktif, ikonik, dan simbolik. Kita lanjutkan.
Penerapan teori Brunner dalam pendidikan dan pembelajaran. Yang pertama, guru perlu menciptakan suatu situasi yang mengandung masalah yang dapat mendorong siswa untuk menemukan sendiri struktur konsep masalah itu. Yang kedua, struktur konsep tersebut terdiri atas ide-ide pokok yang terkandung dalam masalah, hubungan detail ide-ide tersebut. Hal itulah yang akan ditemukan oleh siswa. Yang ketiga, proses pembelajaran sebaiknya berlangsung secara induktif, bergerak dari fakta khusus dan spesifik ke arah generalisasi. Misalnya, mengemukakan fakta, besi dipanasi itu memuai, emas dipanasi memuai, perak dipanasi memuai, tembaga dipanasi memuai, baja dipanasi juga memuai. Besi, emas, perak, tembaga, dan baja adalah jenis logam. Karena semuanya memuai. Itu generalisasi konsepnya ialah semua logam kalau dipanasi akan memuai. Itu. Jadi proses pembelajaran berlangsung induktif dari fakta khusus ke arah generalisasi. Yang berikut, dalam proses belajar perlu mengembangkan kemampuan intuitif, yaitu guru menyajikan bukti-bukti yang kurang atau tidak lengkap. Kemudian siswa diminta memprediksi adanya kemungkinan bukti-bukti lain yang dapat melengkapi bukti-bukti yang tidak lengkap tadi tersebut. Ya, seperti di atas, guru hanya menyebut 2 bukti benda yang memuai. Ya. Kemudian siswa diminta menyebutkan lagi yang lain sambil menyusun generalisasinya. Jadi itu. Mengembangkan intuitif namanya. Yang berikut, teori kognitif menurut Vygotsky, orang Rusia. Menurut teori Vygotsky, perkembangan kognitif anak dapat dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut. Kognitif berkembang secara alamiah. Caranya bagaimana? Yang pertama, memberikan berbagai kendala yang dapat dipecahkan. Jadi diberikan satu masalah untuk dipecahkan. Kemudian yang kedua, memberikan alat yang dapat dipakai anak untuk memecahkan masalah itu. Yang ketiga, meminta anak memecahkan masalah yang rumit dan sulit di luar kemampuannya. Itu kognitif yang berkembang secara alamiah. Jadi diberikan masalah, kemudian memberikan alat, ya, dan kemudian memintakan anak itu memecahkan masalah itu yang rumit di luar kemampuannya. Yang berikut, faktor-faktor yang berkaitan dengan kultural dan sosial mempengaruhi perkembangan kemampuan kognitif anak. Misalnya, kebiasaan di rumah, ya, lingkungan, peranan orang tua, dan lain-lain. Yang berikut, perkembangan kognitif anak akan berkembang baik dan cepat kalau lingkungan atau sosial budaya memberikan kesempatan secara luas untuk menumbuhkan kemampuan kognitifnya. Untuk itu, perlu diupayakan. Yang pertama, interaksi yang baik dan luas dengan lingkungan sosialnya. Itu penting, ya. Yang kedua, mediasi budaya, yaitu melalui interaksi sosial orang dewasa, ya, teman sebaya, organisasi, menjadi perantara atau mediasi budaya pada anak. Sehingga perkembangan kognitifnya berjalan sesuai perkembangan budaya. Jadi itu anak, ya. Perlu upaya-upaya seperti itu. Jadi perlu ada interaksi sosial, ya, di lingkungan yang luas, kemudian memediasi budaya melalui interaksi sosial, ya. Yang berikut, penerapan teori Vygotsky dalam proses pembelajaran. Ini penerapannya, ya. Yang pertama, memberikan pengarahan yang jelas kepada siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga kebingungan siswa sebanyak mungkin dikurangi. Jadi pengarahan yang jelas oleh guru.
membantu siswa dalam memahami alasan-alasan yang menjadi dasar kegiatan belajar yang dilakukannya, sehingga tujuan pembelajaran dapat dipahami siswa dengan baik. Jadi, alasan-alasan yang menjadi dasar itu harus diberikan kepada siswa. Kemudian, memperjelas tujuan dan evaluasi pembelajaran dan balikan, feedback, yang perlu diberikan setelah evaluasi pembelajaran dilaksanakan. Memberikan petunjuk penggunaan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang berikut, teori psikologi pendidikan berbasis konstruktivisme. Teori konstruktivisme mengemukakan bahwa belajar adalah penyusunan pengetahuan dari pengalaman konkret melalui aktivitas kolaboratif, refleksi, dan interpretasi. Dalam buku Hadijah dan Jamaris. Menurut Egan dan Kauchak, terdapat 4 ciri teori konstruktivis sebagai berikut. Yang pertama, dalam proses belajar, individu mengembangkan pengembangan sendiri, bukan menerima pemahaman dari orang lain. Jadi dia mengembangkan pengetahuannya. Yang berikut, proses belajar sangat tergantung pada pemahaman yang telah dimiliki sebelumnya. Dan yang berikut, belajar difasilitasi oleh interaksi sosial. Dan yang berikutnya adalah belajar bermakna. Meaningful learning timbul dalam tugas-tugas yang autentik. Yang berikut, pengembangan teori belajar struktivis pada dasarnya berdasarkan teori yang telah dikembangkan oleh Piaget dan Brunner, juga Vygotsky. Untuk itu, muncul konstruktivis kognitif yang telah dikembangkan oleh Piaget dan Brunner. Konstruktivis sosial yang telah dikembangkan oleh Vygotsky. Jadi, konstruktivis kognitif oleh Piaget dan Brunner, konstruktivis sosial yang dikembangkan oleh Vygotsky. Yang pertama, Piaget mengemukakan 4 tahap perkembangan kognitif manusia. Yang pertama, tahap sensori motorik. 0 sampai 2 tahun. Anak belum mempunyai konsep tentang objek secara tetap, mengetahui hal-hal ditangkap melalui inderanya. Yang kedua, tahap praoperasional 2 sampai 7 tahun. Anak mulai timbul perkembangan kognitifnya, ya, otaknya. Tetapi masih terbatas pada hal-hal yang dijumpai di sekitarnya. Yang ketiga, tahap operasional formal 11 sampai 15 tahun, anak telah mempunyai pemikiran abstrak pada bentuk-bentuk yang kompleks. Yang kedua, Brunner mengembangkan teorinya bahwa belajar merupakan proses yang aktif yang memungkinkan siswa membangun berbagai ide dan berbagai konsep berdasarkan pengetahuannya saat ini dan yang diperolehnya pada masa lalu. Brunner mengembangkan teori pembelajarannya berdasarkan 4 aspek utama, yaitu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar siswa. Yang kedua, menstruktur atau menyusun pengetahuan secara baik sehingga membantu siswa dalam membangun pengetahuan sendiri dalam pikirannya. Memiliki dan menentukan cara atau strategi penyajian materi pembelajaran secara efektif sehingga mudah siswa untuk memahami dan mengikutinya. Yang berikut, memberikan reward, hadiah, dan punishment, hukuman sesuai kebutuhan dan pencapaian hasil belajar. Yang berikut, teori Vygotsky memiliki 4 implikasi dalam pendidikan, yaitu A. Guru harus memberikan bimbingan yang cukup untuk memberikan siswa mencapai kemajuan belajar. Jadi ada bimbingan yang cukup, ya. Pembelajaran harus selalu berupaya mempercepat level penguasaan terkini siswa. Untuk menginternalisasi keterampilan siswa berkembang dalam 4 fase.
Yang pertama, fase pertama, guru harus menjadi model dan memberi komentar verbal apa yang siswa lakukan. Fase kedua, siswa harus berupaya mengimitasi atau meniru apa yang dilakukan oleh guru. Dan fase ketiga, guru harus mengurangi fase ketiga, guru harus mengurangi intervensinya secara progresif ketika siswa telah menguasai keterampilannya. Fase keempat, guru dan siswa secara berulang-ulang mengambil peran secara bergiliran. Kemudian siswa perlu berulang-ulang dihadapkan dengan konsep ilmiah agar konsep spontan mereka menjadi lebih akurat dan umum. Yang berikut, prinsip-prinsip penerapan konstruktivisme. Yang pertama, belajar perlu dimulai dari isu-isu yang berkaitan dengan kegiatan siswa agar siswa dapat mengkonstruksi pemahaman dan pengetahuannya secara aktif. Yang kedua, proses pembelajaran perlu disusun dengan memperhatikan konsep utama dan bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain. Yang berikut, pemahaman terhadap model mental yang digunakan siswa dalam memahami dunia sekitarnya. Pembelajaran perlu disajikan dalam konteks yang dapat membantu siswa untuk membangun pemahaman dan pengetahuannya secara interdisipliner. Yang kelima, penilaian merupakan bagian penting dari proses belajar untuk mengetahui hasil belajar siswa. Yang keenam, penerapan kurikulum harus dikembangkan berdasarkan pengetahuan aktual yang dimiliki siswa, lingkungannya, dan diarahkan untuk dapat memecahkan masalah secara aktual. Ketujuh, penilaian proses pembelajaran sebaiknya mengikutkan siswa, sehingga perlu pendapat dan pandangan siswa. Jadi siswa itu harus berinteraksi sehingga mereka bisa mampu mengeluarkan pendapatnya tentang apa yang disampaikan oleh guru. Strategi pembelajaran sebaiknya yang mampu mendorong siswa untuk melakukan analisis, interpretasi, dan memprediksi. Misalnya guru dapat mengajukan pertanyaan yang dapat memunculkan berbagai jawaban atau pendapat siswa. Maksudnya tidak hanya jawaban ya atau tidak, tetapi ada pertanyaan yang menghendaki jawaban siswa yang sesuai dengan pendapatnya, tidak menjawab ya atau tidak. Jadi itu harus dilakukan oleh guru. Kemudian teori humanisme dan pendidikan. Hakikat humanisme menitik beratkan pada paham kemanusiaan yang prinsipnya adalah reaksi terhadap kelemahan-kelemahan yang terdapat pada teori behaviorisme dan psikoanalisis. Teori ini dikembangkan oleh Maslow dan Roger yang didasarkan pada keberadaan nyata manusia, yaitu aspek aktualisasi diri, kesehatan, harapan, kasih sayang, cinta, kreativitas, dan lain-lain. Kebutuhan manusia menurut teori humanisme Maslow meliputi yang pertama, kebutuhan fisiologis, menyangkut kebutuhan oksigen, air, makanan, protein, garam, gula, semua yang dibutuhkan untuk fisik, fisiologis. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Ini semua manusia ini memiliki kebutuhan, mempunyai kebutuhan-kebutuhan ini. Kebutuhan fisiologis, fisik, kemudian kebutuhan rasa aman, aman dari yang membahayakan, perlindungan dan stabilitas sosial dan ekonomi, keselamatan jiwanya, Kemudian kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Itu menurut Maslow ini, yaitu mencintai teman dan teman hidup atau suami istri, kecintaan antara orang tua dan anak-anak, Kemudian kebutuhan untuk dihargai, yaitu kebutuhan memperoleh penghargaan dari orang lain, memperoleh status, perhatian, kebanggaan, dan kekuatan atau jabatan. Setiap manusia mempunyai kebutuhan itu, selalu ingin dihargai. Kemudian yang berikut,
kebutuhan aktualisasi diri, yaitu mengembangkan potensi diri, melakukan untuk kepentingan sosial secara sukarela, memberikan hal-hal yang berharga bagi masyarakat. Itu aktualisasi diri. Ya. Yang berikut, aplikasi teori Maslow dalam pendidikan ditekankan pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, anak belajar berdasarkan konsep diri, yaitu memahami kekuatan dan kelemahan pada anak. Berarti belajar adalah upaya mengembangkan diri anak. Yang kedua, belajar bukan dipaksakan, tetapi berdasarkan keinginan untuk mengetahui sesuatu yang ada di lingkungannya, yaitu keinginan untuk mencapai keberhasilan dan memecahkan masalah yang dihadapi. Yang berikut, kepercayaan diri anak sangat penting dikembangkan dan yang mendorong anak mencapai tujuan-tujuan yang diharapkannya. Jadi kepercayaan diri anak, ya. Pendidikan harus berpusat pada anak, yaitu agar mereka bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya dalam belajar, mempersiapkan anak memasuki kehidupan nyata masa depan, ya. Tugas guru adalah memfasilitasi dan mengarahkan sesuai potensi anak. Kemudian aplikasi teori Roger dalam pendidikan, yaitu pertama anak belajar diarahkan untuk mengetahui dirinya, siapa dia dan apa harapannya. Ya. Pengetahuan anak tentang dirinya dapat ditemukannya melalui berbagai pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Yang ketiga, untuk mendukung hal ini anak perlu memperoleh penghargaan, penerimaan, dan pujian dari orang-orang dalam lingkungan belajarnya, seperti orang tua dan guru. Kemudian pendekatan humanisme dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Yang pertama, pengembangan perasaan positif siswa terhadap dirinya. Jadi, percaya pada dan menghargai diri sendiri. Perlu dikembangkan agar muncul kepribadian positif yang mendukung proses pendidikan dan pembelajaran. Yang kedua, perlu pengembangan perasaan positif siswa terhadap orang lain, yaitu menghargai orang lain tanpa membedakan asal-usul, ras, latar belakang sosial, dan ekonomi serta agama. Selanjutnya, perlu penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan siswa sebagai individu dan makhluk sosial. Yang keempat, metode pembelajaran yang cocok untuk mengembangkan teori humanisme yang memenuhi kebutuhan kemanusiaan siswa adalah corporate learning, cooperative, ya, learning, metode pembelajaran yang memberi kesempatan menumbuh kembangkan perasaan sosial, emosi, dan perilaku siswa. Pengembangan kemampuan intelektual dalam lingkungan belajar dan menekankan kesetaraan, kebersamaan, dan saling menghargai. Itu corporate. Caranya, mengklarifikasi nilai-nilai yang perlu dimiliki siswa dengan jalan melakukan identifikasi pikiran dan perasaan siswa terhadap nilai-nilai tersebut, menghargai kepercayaan dan nilai-nilai yang dipercaya oleh siswa, menyadarkan siswa terhadap manfaat-manfaat nilai yang dipercayainya dengan berbagai contoh penerapannya dalam masyarakat, menyadarkan siswa terhadap nilai negatif yang dipercayainya serta menjelaskan akibat negatif yang akan terjadi pada dirinya dan masyarakat. Kemudian moral education, yaitu pembentukan moral siswa, pembentukan karakter sebagai individu dan sebagai warga masyarakat, warga negara. Untuk itu perlu, pertama, guru menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai moral tersebut, menciptakan iklim atau suasana kelas yang ramah, menyenangkan bagi semua siswa, dan mengembangkan sikap saling menghargai dan toleransi sesama siswa, mendorong siswa untuk mencapai hasil belajar yang tinggi agar bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Yang berikut, inclusive education. Sekolah perlu mengakomodasi kebutuhan pendidikan semua anak,
dengan tidak menghiraukan kondisi fisik, intelektual, ya, sosial, bahasa, dan kondisi-kondisi lainnya. Semua harus terlayani dalam sekolah sesuai komitmen UNESCO, yaitu teori konsep belajar, education for all, pendidikan untuk semua. Nah, jadi itu terakhir ya, inclusive education. Sekolah harus mengakomodasi semua kebutuhan pendidikan anak, ya, dengan tidak membeda-bedakan individu atau anak-anak itu dari segi fisiknya, intelektualnya, kondisi sosialnya, bahasa, dan sebagainya. Semuanya harus dilayani dengan baik oleh guru. Nah, sampai di sini dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.